Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan presentasi via Zoom pada siang hari ini. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita sampaikan buat Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kekhalifahan sampai alam yang terang menerang pada saat yang kita rasakan pada siang hari ini. Baiklah yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika yaitu Ibu Nita Putri Utami MPD, sekaligus yang saya sayangi kepada teman-teman dari Tadris Matematika A yang telah membersamai kegiatan kita pada via Zoom kali ini. Baiklah, kami dari kelompok 3, yang mana kelompoknya yang pertama yaitu Debbie Hermilia Putri dengan NIM 214404011, Muhammad Rohim Faiz Al-Fattah dengan NIM 214404032. Yang ketiga, Fatimah Zahra Harahap dengan NIM 214404040. Selanjutnya, Sofia Indonesia dengan NIM 2114040057. Baiklah, pada siang hari ini kami akan mempresentasikan dengan judul makalah Self-Evidency, Self-Regular Learning, Self-System, dan Self-Confident. Baiklah, kita persilakan kepada pemakalah yang pertama, kepada Fatimah Zahra Harahap, dipersilakan. Saya akan menjelaskan yaitu definisi self-efficacy. Menurut Baron dan Bain juga mengartikan self-efficacy sebagai keyakinan seseorang akan kemampuan mencapai kompetensi atas kinerja tugas yang diberikan, mencapai tujuan atau mengatasi sebuah hambatan. Jadi self-efficacy ini merupakan keyakinan dalam diri seseorang terhadap kemampuan yang dimilikinya bahwa ia mampu untuk melakukan sesuatu dan mengatasi situasi bahwa ia akan berhasil dalam melakukannya. Misalnya pada pembelajaran matematika, ketika siswa menyadari bahwa dirinya mampu untuk melaksanakan tugas dengan baik. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi self-efficacy. Yang pertama adalah pengalaman keberhasilan atau mastery of experience, yaitu pengalaman keberhasilan dari seseorang sehingga ia mampu untuk melakukan dan mempelajari matematika. Kedua adalah pengalaman orang lain atau vicarious experience, di mana dia akan melihat pengalaman orang lain sebagai bentuk kepercayaan atau untuk membangun kemampuan diri, yaitu misalnya belajar dari kemampuan orang dan pengalaman orang lain. Yang kedua adalah persuasi sosial atau social persuasion, yaitu ketika kita melakukan hubungan sosial, misalnya berdiskusi dengan teman atau dengan suatu kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam pembelajaran matematika. Yang terakhir adalah keadaan fisiologis dan emosional atau physiological dan emotional states, yaitu keadaan fisiologi dan emosional kita ini adalah faktor stres yang akan terjadi ketika kemampuan dalam pembelajaran matematika yang tercapai atau tidak tercapai.
Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Zahra yang telah menjelaskan pada materi pertama. Selanjutnya yaitu kita persilakan kepada Debbie untuk menjelaskan materi yang kedua. Kepada Debbie dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kelompok kami tentang angket. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang angket self-regulated learning. Jadi, pengelolaan diri dalam bahasa Inggris artinya self-regulation. Self artinya dan regulation adalah pengelolaan diri merupakan salah satu komponen penting dalam teori kognitif sosial atau social cognitive theory. Menurut Kufron 2011, Albert Bandura adalah orang pertama kali mempublikasikan teori belajar sosial pada awal 1960-an. Bandara Philho 2001 mendefinisikan regulated learning sebagai suatu keadaan di mana individu yang belajar sebagai pengendali aktivitas belajar sendiri, memonitor motivasi dan tujuan akademik, mengelola sumber daya manusia dan benda, serta menjadi perilaku dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan dalam proses belajar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa self-regulated learning atau SRL merupakan proses di mana individu yang belajar secara aktif sebagai pengatur proses belajarnya sendiri, mulai dari merencanakan, memantau, mengontrol, dan mengevaluasi dirinya secara sistematis untuk mencapai tujuan dalam belajar dengan menggunakan berbagai strategi baik kognitif, motivasional, maupun behavioral. Yang kedua ada karakteristik self-regulated learning atau SRL siswa. Yang pertama, terbiasa dengan mengetahui bagaimana menggunakan strategi kognitif, pengulangan, elaborasi, dan organisasi yang membantu mereka untuk memperhatikan, mentransformasikan, mengorganisasi, mengelaborasi, dan menguasai informasi. Yang kedua ada mengetahui bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan proses mental untuk mencapai tujuan personal. Yang ketiga ada memperlihatkan seperangkat keyakinan motivasi dan emosional yang adaptif, seperti tingginya keyakinan diri secara akademik, memiliki tujuan belajar, mengembangkan emosi positif terhadap tugas, memiliki kemampuan untuk mengontrol dan memodifikasinya, serta menyesuaikan diri dengan tuntutan tugas dan situasi belajar khusus. Yang keempat ada mampu merencanakan, mengontrol waktu, dan memiliki usaha terhadap penyelesaian tugas, tahu bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, seperti mencari tempat belajar yang sesuai dengan mencari bantuan dari guru dan teman jika mengalami kesulitan. Yang kelima ada menunjukkan usaha yang besar untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mengatur tugas-tugas akademik, iklim, dan struktur kelas. Yang keenam ada mampu melakukan strategi disiplin yang bertujuan menghindari gangguan internal dan eksternal, menjaga konsentrasi usaha dan motivasi selama menyelesaikan tugas. Langkah-langkah penyusunan instrumen skala kemampuan self-regulated learning menurut Suharsimi Arikunto 2003. Langkah-langkah yang ditempuh yang pertama ada mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada dalam rumus judul penelitian atau yang tertera dalam problematika penelitian. Yang kedua ada menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel. Baiklah, yang keempat tadi menderetkan deskriptor dari setiap indikator. Yang kelima ada merumuskan setiap deskriptor menjadi butir-butir instrumen. Yang keenam ada melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar. Yang ketujuh ada skala kemampuan self-regulated learning. Yang pertama, penyusunan definisi operasional. SRL adalah kemampuan individu dalam mengatur proses belajar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi belajar, baik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk mencapai tujuan belajar.
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ada beberapa indikator yang terdapat dalam SRL. Yang pertama ada perencanaan belajar, yang kedua ada pelaksanaan belajar, yang ketiga ada evaluasi belajar. Selanjutnya ada kisi-kisi angket. Kisi-kisi kemampuan SRL dibuat berdasarkan definisi operasional yang telah dikemukakan di atas. Adapun kisi-kisi kemampuan SRL dapat dilihat pada tabel. Yang pertama ada variabelnya, tentunya self-regulated learning. Yang kedua ada subvariabelnya, ada 3 tadi kan. Ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Lalu tidak ada indikator. Indikator yang pertama yaitu menentukan strategi belajar yang akan digunakan. Yang kedua ada merasa memiliki kewajiban menyelesaikan tugas mengatur diri untuk persiapan belajar. Yang keempat ada menerapkan strategi kognitif dan melakognitif. Yang kelima ada memonitor dan mengontrol emosi dan motivasi. Yang keenam ada melakukan kegiatan. Dalam evaluasi ada indikatornya memiliki strategi untuk mengatasi kegagalan dalam belajar. Ada merasa mampu mengevaluasi hasil belajar. Yang ketiga ada meninjau kembali hasil pekerjaan sendiri. Itu ada dalam anketnya, itu nomor-nomor anketnya, jumlahnya. Siap tuh. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Diselanjutkan kepada rekan saya selanjutnya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Debbie yang telah menjelaskan materi bagian kedua. Selanjutnya kita minta kepada Muhammad Rohim Faiz Al-Fatah untuk menjelaskan materi bagian ketiga. Kepada Faiz dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baik, saya Muhammad Rohim Faiz Al-Fatah dengan NIM 214040032 akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu self-esteem. Self-esteem atau harga diri adalah suatu yang lebih mendasar daripada yang terkait dengan naik turunnya perubahan situasi. Bagi orang-orang dengan harga diri yang baik, naik turun perasaan mereka tentang diri mereka sendiri dapat menyebabkan fluktuasi sementara. Tetapi itu hanya sampai batas waktu tertentu saja. Sebaliknya, baik orang-orang yang miskin harga diri atau self-esteem, pasang surut ini secara drastis mempengaruhi cara mereka memandang diri mereka. Gufron dan Risnawita mengatakan self-esteem adalah penilaian diri yang dilakukan seseorang terhadap dirinya yang didasarkan pada hubungannya dengan orang lain. Self-esteem merupakan hasil penilaian yang dilakukannya dan perlakuan orang lain terhadap dirinya dan menunjukkan sejauh mana individu memiliki rasa percaya diri serta mampu berhasil dan berguna. Berdasarkan uraian mengenai pengertian self-esteem yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa self-esteem adalah penilaian individu terhadap diri sendiri tentang positif hingga negatif sebagai kebutuhan utama untuk menjalani kehidupan yang diperoleh dari pengalaman hidup dan pandangan lingkungan terhadap individu. Lanjut. Selanjutnya karakteristik tingkatan self-esteem. Revinadi menyebutkan bahwa self-esteem seorang tergantung bagaimana dia menilai tentang dirinya yang dimana hal ini akan mempengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian individu ini diungkapkan dalam sikap-sikap yang dapat bersifat tinggi dan negatif. Dan karakteristiknya itu terbagi menjadi dua, yaitu karakteristik self-esteem tinggi dan karakteristik self-esteem rendah. Karakteristik self-esteem tinggi ini akan membangkitkan rasa percaya diri, penghargaan diri, rasa yakin akan kemampuan diri, rasa berguna, serta rasa bahwa kehadirannya diperlukan di dalam dunia ini. Contoh, seorang remaja yang memiliki harga diri yang cukup tinggi, dia akan yakin dapat mencapai prestasi yang dia dan orang lain harapkan. Pada gilirannya, keyakinan itu akan memotivasi remaja tersebut untuk sungguh-sungguh mencapai apa yang diinginkan.
Manfaat dari dimilikinya harga diri yang tinggi diantaranya, yang pertama itu individu akan semakin kuat dalam menghadapi penderitaan-penderitaan hidup, semakin tabah, dan semakin tahan dalam menghadapi tekanan-tekanan kehidupan serta tidak mudah menyerah dan putus asa. Yang kedua, individu semakin kreatif dalam bekerja. Yang ketiga, individu semakin ambisius, tidak hanya dalam karir dan urusan finansial, tetapi dalam hal-hal yang ditemui dalam kehidupan baik secara emosional, kreatif maupun spiritual. Yang keempat, individu akan memiliki harapan yang besar dalam membangun hubungan yang baik dan konstruktif. Yang kelima, individu akan semakin hormat dan bijak dalam memperlakukan orang lain karena tidak memandang orang lain sebagai ancaman. Selain itu, self-esteem yang tinggi juga bisa tertuang dalam berbagai kepribadian dari individu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama dari segi perilaku, individu dengan self-esteem tinggi bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan. Pengalaman-pengalaman dalam kehidupan mampu dirasakan sebagai suatu hal yang bermakna dan tanpa adanya penyesalan. Yang kedua, dari segi sikap, seorang yang memiliki self-esteem tinggi merasa dirinya berharga dan bermanfaat. Sikap yang dia miliki merupakan cerminan dari pembelajaran dan perkembangan psikologis yang berkelanjutan. Yang ketiga, dari segi perasaan, self-esteem yang tinggi juga ditunjukkan dengan perasaan senang dan puas dengan kehidupannya. Individu dengan self-esteem tinggi merasakan cinta dan penghargaan orang lain dan mampu berbagi kehangatan dengan sesama dan juga mampu untuk memahami orang lain. Yang kedua ada karakteristik self-esteem rendah. Nah, dari segi perilaku, individu dengan self-esteem rendah kurang menghargai dirinya sendiri. Hal ini dapat ditunjukkan dengan pikiran atau perkataan seseorang yang sifatnya merendahkan diri sendiri. Yang kedua, dari segi sikap, self-esteem yang rendah menjadikan seorang memandang dirinya dalam perspektif negatif. Pandangan tersebut menggiring seorang memandang kehidupan dalam pandangan yang negatif pula. Yang ketiga, dari segi perasaan, individu dengan self-esteem rendah merasa tidak dicintai oleh orang-orang di sekitarnya, meskipun sebenarnya orang-orang di sekitarnya telah menunjukkan perasaan tersebut. Kisi-kisi angket self-esteem. Kisi-kisi angket self-esteem bisa teman-teman lihat di makalah, yaitu ada dimensi, yaitu kekuatan, yaitu mampu mengontrol kepribadian diri sendiri dan berdampak bagi orang lain. Yang kedua, keberartian, itu menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga, kebijakan, yaitu menaati aturan yang berlaku. Yang keempat, kemampuan, yaitu mampu untuk menghadapi masalahnya sendiri. Untuk kriterianya, di sini ada SS, yaitu sangat setuju, S setuju, RR ragu-ragu, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Dan selanjutnya ada angket self-esteem yang bisa teman-teman lihat di dalam makalah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Faiz yang telah menjabarkan untuk materi yang ketiga. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu self-confident yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, saya Sofia Kairunisa dengan NIM 211400400057 akan menjelaskan materi bagian self-confident. Yang pertama kita masuk ke dalam pengertian self-confident. Kepercayaan diri adalah salah satu aspek kepribadian yang paling penting pada seseorang. Kepercayaan diri merupakan atribut yang sangat berharga pada diri seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya kepercayaan diri akan timbulnya banyak permasalahan pada diri seseorang. Adapun menurut Willis 1985, kepercayaan diri ini adalah keyakinan bahwa seseorang mampu mengurangi suatu permasalahan dengan situasi baik dan dapat memberikan suatu yang menyenangkan bagi orang lain.
Adapun kepercayaan diri menurut Zakiyah Darajah adalah kepercayaan diri seseorang merupakan ketentuan oleh pengalaman-pengalaman yang telah dilalui sejak dini. Orang yang percaya diri dapat mengatasi segala faktor-faktor atau situasi yang terjadi pada dirinya. Adapun menurut psikologi, W.H. Wilson pada tahun 1939 telah mendefinisikan arti percaya diri tersebut. Dalam bukunya tertulis bahwa percaya diri ini adalah kepercayaan akan kemampuan diri sendiri dapat atau pandai dalam menyelesaikan atau kemampuan yang telah dimilikinya serta dapat memanfaatkan secara cepat. Jadi di sini dapat disimpulkan berdasarkan dari penjelasan atau arti yang telah diberikan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwasanya percaya diri itu atau self-confident adalah kepercayaan akan kemampuan terkait dari diri sendiri yang mampu atau pandai menyadari kemampuan yang telah dimilikinya. Dapat dimanfaatkannya secara tepat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan serta menanggulangi suatu permasalahan yang terjadi pada dirinya atau yang terjadi pada masyarakat. Kepercayaan diri ini tidak termasuk ke dalam diri sendiri, melainkan berkaitan dengan kepribadian seseorang yang sangat mempengaruhi dan sesuai dengan faktor-faktor yang telah dialaminya. Pada tahun 1992, terbentuknya kepercayaan diri seseorang diawali dengan perkembangan konsep dari dirinya yang diperoleh dari pergaulan atau pertemanan serta kelompok aktivitas yang dapat berinteraksi pada lingkungannya. Yang kedua, harga diri. Konsep dari diri, yang mana konsep positif akan membentuknya dari pengalaman positif, merupakan harga diri yang memiliki nilai yang dapat dilakukan pada setiap harinya. Yang ketiga, kondisi fisik. Perubahan fisik juga dapat mempengaruhi pada kepercayaan diri seseorang karena pada keadaan fisik yang baik maka dapat memberikan kepercayaan diri yang saat melakukan aktivitas. Selanjutnya yaitu pengalaman hidup, yang mana pengalaman dapat dijadikan sebagai faktor atau patokan sebagai munculnya kepercayaan diri seseorang. Sebaliknya pengalaman yang dapat menjadi faktor penunjukan rasa percaya diri yaitu pada yang dikemukakan oleh Anthony mengemukakan bahwa pengalaman pada masa lalu adalah hal yang paling penting untuk mengembangkan kepribadian seseorang. Yang kedua, kita masuk kepada faktor eksternal, yang mana faktor eksternal itu yang pertama meliputi pendidikan. Mengungkapkan bahwa tingkatan pendidikan yang rendah cenderung membuat individu merasa lebih tidak percaya diri atau lebih tidak memiliki kekuatan atau ilmu serta kepandaian. Tetapi begitu juga sebaliknya, individu yang memiliki pendidikan yang tinggi atau wawasan yang luas memiliki kepercayaan diri untuk berinteraksi dengan masyarakat. Yang kedua yaitu pekerjaan. Rogers mengemukakan bahwasanya pekerjaan dapat mengembangkan kreativitas atau kemandirian serta kepercayaan diri seseorang, di mana dikemukakan bahwasanya percaya diri dapat dimunculkan dengan melibatkan lingkungan dengan adanya sebuah aktivitas atau faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang ketiga yaitu lingkungan dan pengalaman hidup. Lingkungan di sini yang merupakan lingkungan adalah lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah ataupun tempat kita pendidikan, di mana dengan dukungan atau lingkungan yang baik seperti anggota keluarga yang dapat mensupport perkembangan seseorang, maka akan membuat seseorang itu lebih percaya diri dan melakukan aktivitas. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, dalam teori Adler mengemukakan bahwa aspek sosial dari perkembangan kelahiran atau keturunan mengemukakan bahwasannya urutan kelahiran atau signifikannya dengan hubungan interpersonal dari kehidupan keluarga. Adapun yang selanjutnya yaitu proses pembentukan kepercayaan diri, di mana menurut Hakim pada 2002, kepercayaan diri muncul begitu saja pada diri seseorang. Terdapat pada proses tertentu dalam kepribadian sehingga terjadinya kebentukan rasa percaya diri, serta dengan percaya diri tersebut pada seseorang terjadilah melalui 4 proses, diantaranya yang pertama, terbentuknya kepribadian yang baik. Yang kedua, pemahaman dari seseorang terhadap kelebihan atau kekurangan yang telah dia miliki. Yang ketiga, pemahaman atau reaksi-reaksi positif yang terjadi pada aktivitas atau saat berinteraksi. Yang keempat, pengalaman dalam menjalani berbagai aspek kehidupan dalam menggunakan segala kelebihan atau kekurangan yang telah dimilikinya.
Adapun di sini aspek-aspek kepercayaan diri, yang pertama yaitu keyakinan akan kemampuan dari diri yang telah dimiliki. Yang kedua, optimis atas sikap positif yang telah dimiliki atau yang ada pada dirinya yang akan mampu melakukan aktivitas. Yang ketiga, objektif atau terhadap seorang yang memiliki pandangan atau sifat positif. Yang keempat, bertanggung jawab atas kesedihan atau kesediaan seseorang atas melakukan sesuatu. Yang kelima, rasional dan realistis atau analisa terhadap sesuatu masalah yang terjadi pada suatu hal kejadian dengan menggunakan pemikiran diterima oleh akal dan kenyataannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam kisi-kisi angket self-confident, di mana di sini ada terdapat nomor, aspek, indikator, item, dan jumlah. Di mana pada aspek yang telah bisa teman-teman lihat pada makalah yang telah kami sediakan. Di sini juga ada angket self-confident peserta didik, di mana di sini tertera nama, kelas, petunjuk, di mana petunjuknya adalah membaca pernyataan-pernyataan yang diberikan dengan teliti, memilih dengan pernyataan yang telah sesuai, serta jawaban yang dipilih tidak dapat dipengaruhi oleh nilai matematika. Di mana di sini telah disediakan seperti SL selalu, R sering, P pernah, TP tidak pernah. Bisa teman-teman lihat ada angka self-confident yang telah kami berikan di makalah. Seperti contohnya yang telah kami berikan ada di sini nomor, pertanyaan, serta kolom SL, SR, P, dan TP. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian penjelasan dari ini. Banyak dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.